إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian kita juga sudah membicarakan fase kedua di dalam kehidupan manusia, yaitu fase alam rahim, di mana Allah membentuk rupa kita tanpa ada campur tangan sedikit pun dari kita, dari bapak kita, dari ibu kita. Bapak kita selaku pemilik benihnya, ibu kita yang mengandungnya. Tidak ada campur tangan di dalam pembentukan seorang anak manusia di dalam rahim ibunya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibentuk sedemikian rupa. Oleh karena itu ada bayi yang lahir atau seorang insan yang tidak ada miripnya sama sekali dengan ibu dan bapaknya. Nggak ada miripnya sama sekali. Mungkin kalau mirip ya wajar ya, anaknya. Tapi ada yang nggak mirip. Kalau lihat nggak ada miripnya. Hidungnya nggak mirip, mulutnya nggak mirip. Ya, ibunya rambutnya lurus, bapaknya lurus, dia lahir keribu. Ada. Jadi itu artinya tidak ada campur tangan manusia di dalam penciptaan jasad kasar mereka di dalam rahim ibu mereka. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh 120 hari. 120 hari kita masih jasad tanpa ruh di dalam rahim ibu. Pada hari yang ke-120 Allah memerintahkan seorang malaikat untuk meniupkan ruh ke jasad yang telah Allah bentuk ini. Maka jadilah kita makhluk yang bernyawa. Itu di dalam rahim. Ini adalah proses alam rahim. Hingga pada waktu yang telah ditentukan kita lahir ke dunia. Allahu yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Dari perut ibu kita keluar kita. Ada yang sesar, ada yang normal. Ya. Bagaimanapun prosesnya, yang jelas kita keluar dari perut ibu kita. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ini adalah fase kedua di dalam kehidupan kita. Kemudian kita melangkah keluar kita dari perut ibu kita, lahirlah kita ke alam dunia. Perpindahan dari alam rahim ke alam dunia itu ditandai dengan kelahiran. Lahirlah kita ke dunia. Selamat, alhamdulillah. Ada yang enggak selamat, belum sempat keluar ke dunia mati. Ada yang mati di dalam rahim. Ya, mati di dalam rahim. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa kalau seorang bayi janin mati di dalam rahim setelah 120 hari itu disolati dan dikafani selayaknya manusia, karena dia sudah bernyawa, sudah berbentuk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan lahirlah kita ke dunia. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah. Coba bayangkan berapa juta ya sel-sel ya mani yang keluar dari setetes mani yang kita katakan benih yang ada di dalam mani bapak kita. Berjuta-juta. Tapi dari jutaan sel ini Allah pilih kita. Itu pilihan. Kan banyak itu. Tapi dari sekian juta itu kita yang dipilih. Hingga akhirnya berkembang di dalam rahim ibu kita dan kita keluar. Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesalinya enggak perlu. Kenapa saya yang dipilih? Kok enggak yang lain saja? Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin.
Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita yang lahir ke alam dunia ini untuk menjalani fase-fase kehidupan berikutnya dan menggapai meraih keutamaan yang agung sebagai manusia. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia. Ya. Kalau kita diciptakan sebagai semut, sebagai nyamuk, dikejar-kejar, dipukul-pukul, mau jadi nyamuk. Ini adalah suatu kita katakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Lahirlah kita sebagai manusia di atas muka bumi Allah ini dalam keadaan selamat.